Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi bersama Pop. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya masih di Komplek Soto Palian, yaitu komplek makam beliau Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Kertonadi. Di samping makam beliau Ki Ageng Giring III atau Ki Ageng Kertonadi disemayamkan beliau Kanjeng Ratu Giring alias Roro Lembayung alias Ibu Eyang Niken Purwosari. Beliau adalah putri dari Ki Ageng Giring III yang diperistri oleh Panembahan Senopati. Ini begitu tenang, aura kesabaran dari seorang ibu, begitu aura keprihatinan dari seorang ibu untuk memuliakan putranya, keturunannya. Disinilah beliau Niken Purwosari atau Roro Lembayung disemayamkan, dikemudikan, dan beliau adalah satu-satunya istri Panembahan Senopati yang tidak diboyong di Keraton Kota Gede. Baik kawan-kawan sekalian, saya tepat berada di samping makam beliau Roro Lembayung atau Eyang Niken Purwosari. Beliau adalah istri Panembahan Senopati dari hasil kesepakatan antara orang tua mereka berdua, yaitu Ki Ageng Pemanahan putra Danang Sutawijaya dengan Roro Lembayung putri dari Ki Ageng Giring III atau Ki Ageng Kertonadi. Dari kesepakatan itu atas saran Ki Juru Mertani, mereka berdua diperjodohkan untuk memperkuat legitimasi sebuah imperium yang akan didirikan, yaitu Mataram. Beliau dari hasil perkawinan Niken Purwosari dengan Panembahan Senopati lahirlah Joko Umbaran. Beliau kelak menjadi pembela Mataram nomor 1 dan putra Panembahan Senopati yang yuswanya paling panjang. Beliau adalah Pangeran Purboyo, sang benteng Mataram. Ini ada kisah menarik dari cerita Roro Lembayung ini. Beliau satu-satunya istri yang tidak diboyong di Keraton Kota Gede. Apa sebabnya? Bob juga kurang tahu, tapi ada wasiat dari Panembahan Senopati agar kelak putra yang dikandung dalam janin beliau Ibu Roro Lembayung Niken Purwosari tidak boleh ditunjukkan siapa orang tuanya. Setelah besar, karena tuntutan dari sang anak yang ingin tahu orang tuanya, beliau memberi sasmito tanipan bahwa bapaknya adalah pemilik alun-alun kerajaan. Akhirnya singkat cerita, Joko Umbaran menemui beliau Panembahan Senopati. Ditemui dengan syarat, karena beliau Panembahan Senopati tahu bahwa istrinya telah melanggar janjinya memberitahu orang tua dari Joko Umbaran, ayah dari Joko Umbaran. Diberilah keris tanpa warongko. Warongko itu tempat kepada Joko Umbaran. Akan diakui sebagai anak kalau berhasil menemukan warongko tempatnya. Diberi petunjuk warongko keris ini adalah Jarik Gading Cendono Sari bergaris putih. Pulang beliau, Joko Umbaran menemui ibunya dan ibunya tahu persis isyarat dari Panembahan Senopati, dan beliau menubrukkan dirinya ke keris tersebut. Itulah warongkonya tempatnya. Dan beliau makam ini menandakan kesedihan dari seorang ibu. Menurut cerita ini, juru kunci Pak Yusuf, makam ini memang sengaja tidak mau dibuat cungkup karena berkali-kali dibuat cungkup selalu bergeser. Ini karena janji beliau tidak akan menikmati kesempurnaan dunia sebelum melihat keturunannya mulya atau sejahtera. Keprihatinan seorang ibu, beliau sangat sabar
beliau demikian Purwosari ini. Dan nanti kelak keturunan dari beliau ada yang menjadi Raja Mataram. Om Bob akan menelusuri di garis mana, apakah benar itu. Mungkin kawan-kawan sudah tahu semua. Raja ke-7 Mataram keturunan dari Giring dan Kajoran. Siapa dia? Jelas itu adalah Pangeran Puger yang menjadi Pakubuwono pertama. Nanti akan saya ulas, Om Bob ulas di tempat yang semestinya. Itu saya kira kita patut mendoakan beliau bersama orang tuanya, yaitu Ki Ageng Gedorowadi. Beliau adalah orang-orang yang soleh, yang tawakal, yang ikhlas menerima nasib, menerima takdir. Ini ya, ini kan Purwosari. Kalau kita bisa melihat aura di sini begitu tenang, begitu sabar, nyaman sekali dia. Dan kelak beliau Joko Umbaran pulang menceritakan kejadian ini pada Panembahan Senopati dan diterima, diakui sebagai putra dengan gelar Purboyo, Pangeran Purboyo, sang benteng Mataram, pembela Mataram. Pangeran Purboyo sekarang dimakamkan di Potgalih. Beliau gugur saat mempertahankan pleret dari gempuran Tronojoyo dan Panembahan Romo Kajoran demi membela Mataram yang dia cintai. Itulah Pangeran Purboyo. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, itu sekelumit kawan-kawan sekalian. Saya juga kurang begitu leluasa ngobrol di tempat makam beliau ini. Saya sudah kurang gimana ya, ada orang kurang bagaimana buat Om Bob. Kawan-kawan bisa melihat literasi, tapi yang jelas beliau adalah keturunan bangsawan Majapahit. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, terima kasih. Kita patut mendoakan para leluhur wong-wong agung tanah Jawa. Salam utut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.